Pernahkah kalian mendengar sebuah nama yang terdengar begitu indah, penuh pesona namun menyimpan kesan yang menakutkan? Sebuah nama yang telah mengilhami banyak film horor, lagu-lagu rock barat, bahkan menjadi bagian dari simbol-simbol rahasia di dunia. Ya, namanya adalah Lucifer, yang secara harfiah dari bahasa Latin, Lucifer berarti pembawa cahaya. Lux berarti cahaya, Vero berarti membawa. Lalu bagaimana mungkin nama sesuci itu dikaitkan dengan sosok iblis penggoda ataupun musuh manusia? Nah, di sisi lain ada kisah kuno yang mengatakan Lucifer adalah malaikat paling bercahaya, namun kemudian terjatuh karena kesombongan besar. Di sisi lain ada tanggapan bahwa Lucifer hanyalah hasil terjemahan keliru dari teks kuno yang dikembangkan oleh budaya barat modern. Kini nama itu muncul di panggung konser megah, menghiasi simbol rahasia, bahkan sering disebut oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Apakah ini hanya mitos kosong atau apakah ada maksud tersembunyi di balik kisah ini? Nah, dalam video ini kita akan menyusuri jejak nama Lucifer dari sumber asalnya, kitab suci, literatur klasik, hingga teori konspirasi. Lebih jauh kita juga akan membongkar bagaimana Islam memandang kisah semacam ini melalui sosok yang bernama Azazil. Mari kita telusuri langkah demi langkah. Sobat Penapedia, tahukah kalian nyatanya istilah Lucifer tidak pernah muncul di dalam terjemahan asli Injil, baik Ibrani maupun Yunani. Nama itu muncul hanya sekali dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 dalam versi Latin Vulgata terjemahan Saint Jerome abad keempat. Di sana tertulis Lucifer yang saat itu hanya menggambarkan bintang pagi atau cahaya fajar, planet Venus yang bersinar sebelum matahari terbit. Ia bukan merujuk pada malaikat maha perkasa yang kemudian jatuh, sebagaimana kisah populer saat ini. Dalam lisan Ibrani aslinya, ungkapan itu adalah Hillel ben Shachar, anak fajar yang bersinar, yang merupakan kiasan bagi seorang raja Babilonia yang sombong. Bukan makhluk surgawi. Namun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, perubahan makna dari metafora kekuasaan yang angkuh menjadi malaikat pencinta cahaya yang terjatuh akibat kesombongannya. Praktis, ini mengubah narasi secara fundamental. Pada abad pertengahan, para teolog semakin menafsirkan Lucifer sebagai sosok malaikat yang membangkang terhadap Tuhan, lalu diusir ke neraka. Sebuah narasi yang tidak pernah tercermin dalam teks aslinya. Kesalahan ini bukan saja salah tafsir, tapi juga perubahan makna paling dramatis dalam sejarah agama barat, karena menciptakan citra malaikat pemberontak yang secara simbolis mewakili pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Lebih menarik lagi, sebelum kisah Kristen berkembang, dunia para Kristen, Yunani dan Romawi menganggap bintang fajar yakni Venus bukan pertanda kejahatan, melainkan simbol kebangkitan pengetahuan, bahkan cinta dan kesuburan. Bagi bangsa Yunani, ia disebut Posporos atau Hesperos yang artinya pembawa cahaya malam hari atau fajar. Di Romawi dikaitkan dengan Venus, dewi cinta dan vitalitas. Bayangkan apa yang kemudian dijadikan lambang kegelapan dan pemberontakan sebenarnya itu dulunya adalah simbol harapan dan keindahan. Semua itu berubah ketika agama Kristen mulai matang. Para penulis dan pemimpin gereja mencari figur antitesis utama yang bisa menjadi lawan bagi Tuhan. Figur pagan lama pun diubah, narasinya menjadi setan, pemberontak dan penipu. Dasar kesalahan, ironisnya, berasal dari satu terjemahan yang kemudian berkembang menjadi mitos yang kompleks. Sosok primordial cahaya yang kini dibalik menjadi kesombongan atau simbol kegelapan. Menariknya, di luar tradisi Kristen Ortodok muncul pemikiran esoterik bahwa Lucifer bukanlah musuh manusia, melainkan pahlawan pembebas intelektual pemberontak. Tokoh-tokoh seperti Helena Blavatsky, pendiri Theosophical Society abad ke-19, dan kelompok Freemason, Illuminati, atau aliran okultisme kontemporer memandang Lucifer sebagai simbol pencerahan dan penentang pembatasan spiritual. Bagi mereka, Lucifer adalah sang cahaya pemberi pengetahuan yang ditutup-tutupi agama mainstream. Simbol seperti pentagram terbalik, mata satu,
piramida yang sering muncul di konser, film, hingga uang kertas dolar dipandang sebagai representasi keberanian intelektual dan penolakan hierarki yang mengekang nurani manusia. Sebuah narasi estetika yang berlawanan dengan gambaran gereja, bukan penjahat, melainkan pahlawan pemberantas kegelapan, bahkan jika artinya menentang Tuhan atau wahyu tradisional. Kini mari kita melihat dari sudut pandang Islam. Sosok bernama Lucifer tidak dikenal dalam Al-Quran maupun hadis. Yang dikenal adalah Azazil, makhluk dari golongan jin, bukan malaikat, yang memiliki kekuatan luar biasa dan menurut banyak riwayat bahkan dianggap malaikat oleh para malaikat sendiri. Karena aspek ketaatannya, Allah mengizinkannya tampil di hadapan makhluk surgawi. Sebelum manusia diciptakan, bumi terlebih dahulu dihuni oleh banyak jin yang menimbulkan kerusakan. Allah mengutus para malaikat dan Azazil sebagai panglima untuk memberantas mereka. Kemenangan Azazil menjadikannya sangat mulia dan diagungkan. Namun ini menjadi titik mula kesombongannya. Ia mengklaim dirinya sebagai makhluk istimewa dan layak bersebelahan dengan Tuhan. Saat Allah menciptakan manusia ataupun Adam, kemudian memerintahkan makhluk langit untuk bersujud kepadanya, hanya Azazil yang menolak. Sambil berkata, "Aku lebih baik daripadanya, dari api, bukan dari tanah." Nah, sikap inilah yang menjadi akar pemberontakan dan kesombongannya. Lalu Allah mengutuknya, membuangnya dari tempat mulia dan memberi gelar baru, Iblis. Artinya yang putus harapan dari rahmat Allah. Iblis kemudian meminta kesempatan hingga hari kiamat untuk menyesatkan manusia yang Allah gariskan sebagai ujian bagi setiap individu. Dari makhluk suci menjadi musuh abadi manusia. Semuanya bermula dari kesombongan hati dan penolakan terhadap kehendak Tuhan. Menariknya, dua narasi besar berjalan beriringan. Lucifer sebagai simbol dalam tradisi Kristen mainstream dan esoterik modern, sosok yang mistis, lambang cahaya, dan pemberontakan spiritual. Ada yang memuja, ada yang mengingatkannya sebagai musuh moral, namun citra ini tetap sangat populer di kalangan budaya pop, dari serial Netflix hingga motif di konser musik. Kemudian untuk Azazil dalam Islam, makhluk yang nyata dari golongan jin, dipenuhi kerendahan hati lalu menjadi sombong. Kisahnya hadir dalam Al-Quran, hadis, dan tafsir tradisional. Dengan pesan moral yang kuat, kesombongan adalah awal kehancuran. Meski dua narasi besar ini berbagi benih yang sama, kondisi menolak otoritas ilahi, pemaknaannya berbeda. Lucifer menjadi representasi simbolis, pemain drama spiritual, sedangkan Azazil adalah versi konkret tentang musuh manusia dalam kerangka akidah Islam. Di zaman sekarang kita menyaksikan fenomena menakjubkan. Sosok yang dulu ditakuti kini menjadi fashion statement. Serial Lucifer di Netflix menampilkan karakter iblis yang karismatik, empatik, bahkan membantu polisi. Seakan ia hanya tersinggung akibat konspirasi langit, bukan penjahat yang hakiki. Film seperti The Golden Compass mengangkat semangat pemberontakan terhadap struktur religius yang dianggap mengekang. Musik dari Lady Gaga, Beyonce, Jay-Z, Kanye West, dan konser-konser besar menampilkan simbol-simbol seperti mata satu, piramida, cahaya dalam kegelapan, yang sering dihubungkan dengan Illuminati dan kekuatan tersembunyi. Lambang-lambang semacam ini bukan hal tabu, melainkan bagian dari estetika mainstream, seolah-olah mensponsori nilai kebebasan berpikir, pembebasan diri dari dogma otoritas ilahi. Apakah ini hanya seni belaka ataukah bagian dari narasi terselubung? Apakah mereka berusaha membalikkan nilai moral kita, di mana yang dulu dianggap jahat kini dipuja dan yang suci dicemooh? Banyak yang mengkhawatirkan bahwa ini adalah bagian dari zaman fitnah, di mana ia katakan bahwa orang jujur difitnah, yang dusta dipercaya. Inilah inti dari konflik spiritual budaya modern. Kita dihadapkan pada dua cahaya. Satu datang dari wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Satu lagi dari apa yang disebut cahaya iluminasi simbolik yang sering dikaitkan dengan Lucifer. Jika kita tidak cermat, mudah terbawa oleh kilau simbol dan estetika palsu, seolah kegelapan masker cahaya. Kisah Azazil menghadirkan pelajaran kontekstual. Kesombongan hati adalah jalan yang sesat. Allah tidak menciptakan manusia dan jin untuk dimesrai oleh kesombongan, melainkan untuk tunduk kepadanya. Sementara cerita Lucifer dalam budaya alternatif mengaburkan garis moral. Agama mainstream dipandang mengekang. Lucifer jadi simbol pemberontakan suci. Nah, sekarang coba kita tanyakan pada diri sendiri hari ini.
Apakah saya sedang tertarik pada cahaya sejati, anugerah wahyu dan ketundukan kepada Tuhan, atau hanya tergoda oleh kilau simbolik yang bisa menipu? Apakah saya memilih kerendahan hati dan pencerahan total, atau keinginan ego yang membungkus dirinya dalam citra pencerahan? Apakah saya hidup sesuai dengan prinsip sujud kepada Tuhan, atau selamat dalam logika pemberontakan dan rasionalisme kering? Nah, bagi kita semua, zaman modern ini adalah ujian terbesar. Zaman informasi, simbol, dan ideologi bermacam ragam. Pergulatan antara dua cahaya ini terjadi di hati manusia. Apakah kita tunduk atau akan menolak seperti Azazil dan menari dalam kilau simbolik akhir zaman? Rasulullah SAW bersabda bahwa akan ada zamannya penuh dengan kebohongan. Orang fasik dianggap benar, orang benar difitnah, amanah disepelekan, dan kebohongan dirayakan. Inilah tanda zaman fitnah. Di saat itu, kita dipanggil untuk tetap kuat. Kuat tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi dalam ketundukan atas wahyu, menjaga hati dari kesombongan. Baik, semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.